S&P itu melihat mencatat bahwa ada dua hal yang menarik, yakni centralized governance policy yang sedang dilakukan, yang saat ini mungkin beberapa investor asing masih melihatnya negatif, tapi rupanya S&P melihatnya jauh lebih positif karena ini ada upaya dari pemerintah untuk bisa mengurangi kebocoran-kebocoran revenue di Indonesia, sehingga dalam jangka panjangnya terkait dengan kesehatan fiskal ini masih bisa diabsorb dengan potensi kenaikan harga komoditas ke depannya, itu satu. Dan yang kedua adalah Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita update pasar saham terkini dalam Market Lock. Sebelumnya kita akan kembali melihat seperti apa posisi IHSG di penutupan sesi pertama hari ini. Pada akhir sesi 1, IHSG ditutup naik 0,11% atau 6,48 poin ke level 5.930,84. Tercatat lebih banyak emiten yang berada di zona merah dibandingkan dengan zona hijau. 274 emiten menguat, 348 melemah, dan 343 stagnan. Nilai transaksi terbilang sepi, yakni 6 triliun rupiah yang melibatkan 14,02 miliar saham dalam 1,78 juta kali transaksi. Berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan IHSG saat ini di pukul 15.52, 8 menit sebelum penutupan perdagangan sesi kedua. Kita lihat penguatan IHSG berlanjut bahkan hingga 1,68%. Sudah kembali ke level psikologis 6.000-an, tepatnya di 6.023,83. 355 emiten menguat, 263 melemah, 176 stagnan. Total kapitalisasi pasar di 10.511,16 triliun hingga di jelang penutupan perdagangan sesi kedua hari ini. Dan untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Yekti Dewanti, Head of Investment and Research PT BNI Asset Management. Iya Bu Yekti, kalau kita melihat pergerakan IHSG ini sudah kembali lagi ke level psikologis 6.000-an, tapi menurut Anda seperti apa resiliensi bursa domestik kita ini? Karena kalau melihat perjuangan sejak pagi tadi ini jelang penutupan sesi kedua baru kembali lagi ke 6.000-an begitu. Artinya di pergerakan esok nih rawan sekali terkoreksi. Tapi Ibu lihat seperti apa pergerakan di pekan ini? Iya, jadi memang sejauh ini tuh IHSG bergerak dalam level yang lumayan bear, dengan year to date itu sempat 31% in local currency in IDR, dan kalau dilihat dengan rupiah yang melemah sudah 8% ke level di atas 18.000 per US dollar. Ini kita memang melihat IHSG atau pasar saham kita tuh cenderung kurang katalis atau lebih banyak dengan sentimen-sentimen negatif, baik kekhawatiran mengenai fiskal, kemudian current account deficit, kemudian uncertainty di sisi policy, dan beberapa geopolitical risk yang juga mempengaruhi sentimen bear market. Namun sore ini tadi baru saja dirilis satu berita yang menurut kita menjadi satu katalis baru ya, karena baru saja S&P Global, itu satu lembaga pemeringkat kredit dari US, itu menetapkan atau reaffirm dalam review tahunannya untuk rating sovereign Indonesia itu dipertahankan, tetap berada di dalam investment grade, bahkan untuk outlook-nya tetap dipertahankan stabil gitu ya. Nah, kalau ini dibandingkan dengan dua lembaga pemeringkat internasional rating yang sebelumnya, yakni Fitch dan Moody's, yang sebelumnya menurunkan outlook kita dari stabil ke negatif, ini review dari S&P ini menjadi satu hal katalis positif yang sangat baik buat Indonesia sendiri. Kenapa? Karena pertama, S&P itu dalam statementnya menyampaikan bahwa mereka melihat yang namanya pelemahan rupiah yang sudah cukup dalam, kemudian kekhawatiran mengenai fiskal defisit, kemudian juga dari sisi uncertainty policy, ini mereka melihatnya sifatnya masih bersifat temporary. Bahkan dalam jangka menengah ke panjang, S&P itu melihat mencatat bahwa ada dua hal yang menarik, yakni centralized
government policy yang sedang dilakukan, yang saat ini mungkin beberapa investor asing masih melihatnya negatif, tapi rupanya S&P melihatnya jauh lebih positif karena ini ada upaya dari pemerintah untuk bisa mengurangi kebocoran-kebocoran revenue di Indonesia, sehingga dalam jangka panjangnya terkait dengan kesehatan fiskal ini masih bisa diabsorb dengan potensi kenaikan harga komoditas ke depannya, itu satu. Dan yang kedua adalah adanya potensi kenaikan ekspor revenue yang masuk kepada neraca anggaran pemerintah sendiri. Jadi ini dua hal ini yang membuat bahwa dalam jangka menengah ke panjang outlook Indonesia itu masih positif. Nah, ini tentunya langsung impact positif pada pasar saham Indonesia dan juga di sisi rupiah dan juga di pasar obligasi. Tadi kelihatan di sesi terakhir LQ45 maupun IHSG itu langsung jam ya level harganya. Baik, tapi Ibu lihat katalis positif ini apakah bisa bertahan di sepanjang pekan, apalagi sekarang sudah kembali lagi ke level psikologis 6 ribuan begitu. Apakah kondisi geopolitik, apalagi kita tahu Amerika Serikat dan Iran ini juga membuat bursa Asia berada di zona merah, apakah kita masih bisa melawan sentimen itu di perdagangan esok? Iya, kalau kami melihat sesuatu yang direform oleh S&P ini sifatnya cukup struktural, sehingga kita memang melihat ini as the fundamental lembaga pemeringkat asing di dunia masih melihat Indonesia ini cukup positif gitu. Jadi kami melihat harusnya pada pergerakan IHSG besok itu masih akan bertahan, flow akan kembali masuk. Kalau dilihat dalam 1 bulan terakhir ini bahkan 1 minggu terakhir, likuiditas perdagangan di IHSG itu cukup menurun. Dari 10 triliun, 8 triliun. Tapi kalau kita melihat dengan adanya reform positif ini besok dan seminggu ke depan harusnya cukup positif. Nah, kalau dilihat gerakan IHSG sendiri itu dari sisi valuasi itu juga masih sangat menarik ya. Pada level saat ini itu kita masih berada di kisaran 8,5 sampai 9 kali price to earning ratio. Artinya kita itu masih sekitar minus 2,5 kali standar deviasi dari rata-rata historical 5 tahun terakhir. Sehingga kita melihat dari sisi valuasi itu masih menarik, kemudian dari sisi katalis sudah mulai muncul, walaupun memang mungkin masih ada banyak challenging atau berita-berita negatif baik dari sisi eksternal maupun internal yang sewaktu-waktu bisa muncul. Namun kami melihat ini satu hal yang cukup positif yang bisa menjadi pijakan buat capital market di Indonesia. Baik, kita lihat ada beberapa saham di perdagangan hari ini yang menyentuh atau reject atas gitu. Salah satunya VKTR. Apakah menurut Ibu penguatan atau arah ini masih mungkin akan berlanjut di perdagangan esok? Iya, kalau untuk saham-saham seperti VKTR, karena salah satunya memang VKTR ini adanya katalis positif karena bermain di sektor industri yang bergerak di kendaraan listrik atau bus listrik, di mana arah investasi di Indonesia sendiri ke depannya untuk mengarah kepada memindahkan dari kendaraan-kendaraan berbasis fuel ke arah yang lebih sustainable, yakni kendaraan atau bus listrik. Nah, tentunya hal ini akan menjadi satu potensi bisnis yang menarik buat FKTR. Namun FKTR sendiri tidak bisa satu saham sendiri menopang pergerakan IHSG. Tentunya dari sisi sistemik risk, sistemik clue dari sisi global itu juga akan lebih mendukung pergerakan IHSG ke depannya. Baik, berikutnya juga yang baru saja IPO, kita tahu ada saham Rans ini yang juga sempat menyentuh arah. Tapi apakah menurut Ibu arahnya ini masih akan berlangsung di keesokan hari? Iya, kalau menurut kami untuk beberapa saham yang sifatnya small mid cap seperti ini, itu sifatnya memang bersifat taktikal ya. Taktikal dalam arti gerakan harga sahamnya bisa terus mengalami kenaikan apabila didukung dengan fundamental dan track record revenue yang akan terjadi. Sehingga kita belum melihat pergerakan arah itu akan berlanjut terus-menerus. Karena tentunya kalau melihat kondisi makro yang lebih kondusif di Indonesia saat
ini pelaku pasar mungkin akan lebih memburu saham-saham berfundamental baik, big cap yang lebih liquid, yang lebih valuasinya sekarang jauh lebih menarik, seperti misalnya di sektor-sektor salah satunya adalah telekomunikasi, banking, consumer yang mungkin akan mendapatkan sentimen lebih positif ketika lembaga rating itu masih mempertahankan rating di outlook stabil. Jadi mungkin dari small mid cap mungkin akan ada rotate pergeseran ke rotasi ke sektor-sektor atau value stock yang lebih liquid dan punya market kapitalisasi yang lebih besar. Baik, Ibu Yekti, kita akan jeda sejenak untuk sama-sama melihat seperti apa penutupan perdagangan di awal pekan ini. Kita lihat IHSG ditutup menguat 1,92% di 6.037 dan sejauh ini kita lihat IHSG juga masih mayoritas berada di posisi penguatan, 377 emiten menguat, 250 melemah, 167 stagnan. Total kapitalisasi pasar di 10.533,13 triliun. Ya, kita kembali ke Bu Yekti. Bu Yekti, kalau melihat saham-saham yang sempat arah hari ini, tapi ada juga yang ARB, tadi Ibu sempat sampaikan untuk prospek yang masih bagus itu adalah salah satunya sektor perbankan begitu. Tapi kita tahu bagaimana investor ini juga menunggu seperti apa kemungkinan adanya kenaikan dari suku bunga acuan Bank Sentral, baik itu Bank Indonesia ataupun The Fed. Seperti apa ini akan mempengaruhi pergerakan sektor perbankan di sepanjang tahun 2026 ini? Iya, memang pada tahun ini sektor perbankan cukup menghadapi satu challenging karena berinvestasi pada saham perbankan artinya berinvestasi pada sektor yang berbasis makro call ya. Jadi ketika harga minyak on off dari Middle East itu harga minyak menjadi naik, tentunya outlook inflasi juga diekspektasi mengalami kenaikan sehingga dari sisi mata uang masih perlu dipertahankan dan adanya potensi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Tentunya hal ini akan membuat cost of fund dari sisi perbankan juga mengalami kenaikan dan ini outlooknya adalah dari sisi net interest margin yang mungkin akan terdampak. Jadi memang betul di sisi perbankan masih banyak challenging, tidak cukup di-solve dengan satu rating yang cukup positif dari S&P pada sore hari ini. Namun masih ada challenging dari sisi likuiditas dan juga dari sisi outlook net interest margin yang mungkin ada tekanan karena adanya kenaikan suku bunga. Namun kalau dilihat dari sisi valuasi, kita melihat dari sisi price to book ratio maupun price to earning ratio, saham-saham perbankan masih memiliki sektor valuation yang cukup menarik dan juga masih memberikan dividend yield yang tinggi. Salah satu contohnya adalah Bank Rakyat. Bank Rakyat itu pada tahun ini estimasi dividend yieldnya bisa sampai 12%. Begitu pula dengan saham-saham yang lainnya. Jadi kalau dilihat on the valuation, BCA itu juga sangat menarik. Namun tentunya kami sebagai fund manager dalam berinvestasi kita tidak bergantung pada satu sektor. Tetap melakukan diversifikasi sektor. Salah satunya adalah juga melihat sektor-sektor lain yang bisa mendapat benefit khususnya pada waktu ketika rupiah masih melemah. Jadi pilihan-pilihan sektor yang berbasis dengan USD earner khususnya selected pada komoditas tertentu, misalnya komoditas koper. Komoditas koper ini juga memiliki benefit positif ketika cycle CAPEX meningkat untuk sektor industri teknologi, semiconductor maupun data center. Baik. Sehingga kami juga menjadikan pilihan yang cukup terdiversifikasi secara sektoralnya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Yekti Dewanti sudah bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Mariana, sampai jumpa.